Ya. Coba lu bayangin. Enggak, bener. Beneran? Bener. Ada yang kreatif, ada yang kreatif. bisa, ada apa aja. Ada yang spesialis pawang binatang. Ada. Asli. Ada yang spesialis ya panjat pohon. Bener, ada semua. Kalau kita kumpulin nih satu kelurahan nih. Ayo kita bangun rumah. Jadi itu rumah. PPSU beneran. Abdul Rahman. Assalamualaikum Bang Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Jadi setelah Bapak pindah dari Satpol PP dan akhirnya Bapak ditempatkan di tempat yang baru, butuh penyesuaian. Butuh penyesuaian di situ karena Anaknya berapa Pak? Ya kebetulan sampai saat ini anak saya 4. Abdul Rahman. Jadi setelah Bapak Assalamualaikum. ada saya Bacot bareng Bang Dulo. Ya mudah-mudahan aja ya Bang, harapan dari teman-teman dari masalah perekrutan bisa benar-benar dapat solusi yang baik ya. Lebih seleksi ya. Lebih seleksi lagi, lebih tepat lagi untuk menggantikan emang yang harusnya diganti. Ya. Itu sih harapannya itu aja ya. Mudah-mudahan juga kalau emang harapan teman-teman untuk bisa diperpanjang 2 tahun sekali ya mudah-mudahan, amin ya itu ya. Nah sekarang gue juga pengen bahas nih Mong, karena di PPSU yang gue lihat sampai sekarang tuh banyak banget sih teman-teman yang punya kreativitas dalam membuat kegiatan-kegiatan yang akhirnya timbul dari kegiatan olahraga. Terus ada lo kayak yang lewat media Instagram, ada yang bikin video, ada yang kayak gua main musik, dan buat lo berpikir teman-teman yang melakukan hal-hal tersebut itu mereka harusnya didukung atau dibatasi? Kalau gue pribadi, gue sebagai media partner untuk PPSU, gue support Bang, gitu kan. Karena apa? Ya itu salah satu bentuk silaturahmi. Betul. Tempat silaturahmi mereka. Tepat. Jadi kalau silaturahmi itu enggak, ya kadang kita butuh satu hobi sih. Ya ini agak geser Iya kan? sedikit nih biar enak nih. Oh, Nah, sip. cakep. Nah, jadi emang itu salah satu wadah silaturahmi juga gitu kan. Iya. Kayak contohnya ada Jakarta Orange Bikers ya. Oh yang naik motor ya? Yang motor semua ya. Mhm. Ya kalau gue sih dukung selagi positif gitu kan. Mm-mm. Terus ada lagi Jakarta Orange League ya. Apa? Yang bola ya, Bola. futsal. Mm-mm. Itu ya salah satu jadi wadah silaturahmi juga gitu Dalam kan. bentuk olahraga. Dalam bentuk olahraga Bener, gitu bener, kan. bener. Ini kan Mm-mm. ya gue sih support gitu kan. Emang kita kan bete Bang kerja mulu. Ya. Ya kan satu. Kita juga butuh perbanyak saudara. Ya, karena emang biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan yang menghubungkan PPSU ke satu PPSU yang lain atau ada yang sekarang banyak dikenal dan emang udah lama banget ngebentuk kayak Jazz ya kan. Ya. Mereka adalah wadah komunitas yang mempersatukan teman-teman PPSU dari DKI. wilayah ke wilayah. Ya lewat kegiatan Jazz akhirnya teman-teman dari kelurahan ini bisa kumpul. Benar. Sebenarnya kan itu salah satu fungsinya si komunitas menjembatani teman-teman yang lain untuk tetap bisa bersilaturahmi dengan PPSU yang lain. Dan juga mungkin kalau kayak yang kegiatan-kegiatan yang lain kayak tadi futsal, ada PPSU yang di kelurahan ini demen futsal, yang di sana demen futsal, yang ini demen futsal. Sampai akhirnya bagaimana caranya bisa mempertemukan mereka untuk silaturahmi main, ya kan? Ya dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh teman-teman yang punya inisiatif, punya kreativitas yang emang bener kata lu, ya harus kita dukung siapapun yang emang selagi dia bawa nama PPSU-nya yang bagus, ya kan? Selama dia memposisikan bahwa ini loh kegiatan positifnya PPSU. Ya, selagi dia kagak mencampurkan dengan kewajiban mereka kerja. Pekerja, ya benar. Salah satunya itu. Kalau gue tekanin, lu boleh silaturahmi, boleh kumpul, boleh nyalurin hobi. Asalkan jangan sampai mengganggu waktu kerja. Mengganggu waktu kerja. Benar. Kalau gue cuma itu sebenarnya. Selagi positif, gue selalu dukung gitu kan. Kayak kita berorganisasi di Karang Taruna Bang. Contoh gini. Karang Taruna ini wadah.
Di bawah Karang Taruna ini kan ada sub-subnya bang. Unit iya. Nggak kayak dari Oh ada sub-sub ya benar-benar kan. Ada dari bagian untuk apa? bagian keagamaan, Oh iya benar ya kan? Oh iya. Ya kan begitu gitu. Kayak untuk bagian humas, ya kan? Kesenian. Bagian olahraga gitu kan banyak gitu kan. Nah itu dia, maksud gua ya kita belajar dari situ aja. Belajar dari situ ya, anggap aja Jakarta Orange Bikers ini sebagai TRC-nya PPSU. Karena hobi di motor. Jakarta Orange League ini anggap aja sebagai divisi olahraga. Bukan tong sampah, bagian humas. Humas iya. Iya kan? Dan badannya ini Karang Tarunanya ini jazz. Bisa kayak gitu. Kalau gue beranggapan begitu, bisa gitu. Tetap semua ya ini Jakarta Orange League, terus bukan tong sampah, PPSU Hit, terus JOB itu di bawah. Yes, bisa, malah lebih gampang. Ayo, gua ada cara. Tinggal ambil aja pala-palanya. Ayo kita bikin acara ini. Lebih gampang koordinirnya kalau gue bilang gitu. Bisa lebih mempermudah sebenarnya. Iya. Ya makanya kalau sampai sekarang saat ada teman-teman yang juga ngelihat ada beberapa hal yang emang teman-teman PPSU lakuin kan, ada banyak juga kan anak-anak PPSU tuh yang cuman emang kerja doang tanpa dia ikut komunitas ini, komunitas itu. Terkadang mereka juga suka nanya kan saat mereka ikut nih komunitasnya apa ya. Gue selalu sampaikan ya, gue selalu sampaikan sama mereka sebenarnya yang terpenting dalam sebuah hal yang kita lakukan di sini itu teman-teman adalah PPSU. Dan saat itu memang mengikut sertakan teman-teman PPSU yang lain, boyo silakan. Kalian disinilah ajang kalian untuk bisa bersilaturahmi dan mengenal teman-teman PPSU lain di kelurahan yang berbeda. Nah makanya kalau ada hal-hal yang misalkan kayak teman-teman buat kegiatan hal-hal yang positif, terus kegiatan-kegiatan yang positif itu ada beberapa kendala, ada beberapa teguran, ada beberapa omongan-omongan yang nggak enak. Gue selalu bilang sama yang konsultasi sama gue, ngomong sama gue, cerita sama gue selalu bilang sama mereka, ya udah nggak usah dipikirin, yang terpenting lu buktiin bahwa emang tujuan lu bikin kegiatan ini memang benar-benar untuk mempersilaturahmikan teman-teman yang lain. Kadang kan apa yang kita rencanain, apa yang kita pikirin nggak nyampe ke otaknya teman-teman. Ini lu bikin apa sih? Ini lu mau ngapain sih? Ini lu mau seperti apa sih? Dan gue yakin juga itu lu pernah rasain di Bukan Tukang Sampah saat lu buat Bukan Tukang Sampah dan akhirnya Bukan Tukang Sampah seperti sekarang sudah dikenal banyak orang. Gue yakin hal itu pun lu pasti rasain. Makanya gue bilang sama teman-teman yang lagi aktif-aktif, pengen aktif di wilayahnya masing-masing, terus apalagi yang bisa menyatukan beberapa teman-teman di wilayah yang lain, gue bilang ya lu harus lihat beberapa contoh yang cemong ada Bukan Tukang Sampah, lu coba tanya sama dia bagaimana perjalanan dia bikin Bukan Tukang Sampah. Gua yang bikin komunitas pencinta PPSU yang sempet didor abis gara-gara banyak anggota yang wah ini bukan ininya PPSU, ini bukan wah, sampai gua juga hampir pusing kan. Sampai gua bilang sama mereka, ya intinya gue bikin komunitas pencinta PPSU ya gue berharap di dalam grup ini ada banyak orang yang bukan PPSU dan yang melihat kegiatan teman-teman, karena gue lihat banyak banget teman-teman yang antusias mengirim, mengupload, nge-share kegiatan-kegiatan mereka. Nah kalau isinya cuman PPSU doang kan gue cuman mikir gini, ya gue di Duri Pulo nyarokin sampah, lu kirim yang lagi nyarokin sampah, dia ngirim nyarokin sampah, sama terus siapa yang mau lihat? Nah kalau ada orang lain, gue berpikir nah mereka lah yang akhirnya terinformasikan dengan apa yang kita kerjain. Maksudnya oh iya lo ternyata PPSU itu ada yang kayak gini lo, ada yang seperti ini lo, yang nggak pernah dia lihat di wilayahnya. Ya mudah-mudahan itu menjadi salah satu apresiasi dari warga masyarakat yang ikut gabung di grup kita. Nah makanya kan balik lagi ya mudah-mudahan kita semua PPSU bisa kompak, bisa saling support, bisa saling dukung siapapun kelompoknya, apapun komunitasnya, paguyubannya.
ya sampai sekarang pun ada beberapa komunitas-komunitas yang emang gue pengen ketemu sama mereka, gue pengen kenal sama mereka, biar supaya apa sih yang bisa gue support, apa sih yang bisa gue bantu. Intinya gue tidak melihat PPSU dijadikan salah satu ajang untuk berorganisasi secara secara harus ikutin pakemnya mereka. Iya, gue tidak berharap hal itu bisa terjadi, karena kebebasan kita untuk bersilaturahmi, kebebasan kita untuk berkreasi, itulah yang menjadikan kita menjadi warna yang berbeda ya. Apalagi ya kayak lu tuh tadi dengan bahasa gaya lu di Pondok Pinang yang gue nggak ngerti dan gue nggak dapet. Ya bagian lah, inilah ya kan, ora lah. Ya maksudnya gue nggak dapet di daerah gue hal tersebut. Tapi setelah gue main sama lu, gue ketemu sama lu, silaturahmi, akhirnya gue dapet terinformasikan tentang hal tersebut. Kan ada ilmu-ilmu baru, makanya kalau ini bebas banget buat kita bener-bener, ayo bareng-bareng. Gue yakin lah PPSU bisa bener-bener memberikan dampak yang lebih dari hanya sekedar menjadi PPSU yang ngurusin tentang prasarana dan sarana umum doang. Ya, lu sudah membuktikan itu semua sih. Jadi gue juga ke teman-teman kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta, gue menekankan sekarang era digital bang, ya kan. Ayo kalau bisa tiap kelurahan bikin akun Instagram PPSU. Iya. Itu pusat informasi loh. Selain ada akun Instagram kelurahan, bikin aja nggak apa-apa. Umpamanya di sini Duri Pulo, bikin PPSU Duri Pulo Instagramnya. Lu masukin semua kegiatan dari Duri Pulo. Itu salah satu media gitu kan. Benar. Penyampaian ke masyarakat. Jangan ada bahasa begini lagi. Apaan sih kerjanya PPSU? Makan gaji buta. Duduk 4,2 kan sialan ya. Kayak kemarin yang gue taikin di berita yang kata dimasuk di Jaki gitu kan. Itu kalau nggak salah daerah Keramat kalau nggak salah ya, Keramat Jati atau di mana. Jadi ada yang masukin di aplikasi Jaki, PPSU lagi duduk dengan captionnya ngeselin, asli banget ngeselin itu. Kalau gue pribadi gitu kan, mereka ini anak jalur. Iya, yang ada waktunya untuk istirahat. Sebelum lu melek mata, dia udah nyapu. Mereka udah keringet sebiji jagung. Dan lu lihatnya cuma lagi duduknya doang ya. Lu ngeliat siang lagi duduk, ya wajar. Dia manusia bukan robot kan gitu kan. Ternyata emang dia lagi baru kelar giat, nunggu angkutan yang mau ngangkut sampahnya itu tumpukan. Gitu. Emang di foto itu jelas jalur bersih, dipel sama dia. Posisi emang dia di bawah JPO, di samping atau tukang tempat sayur apa tuh. Lagi duduk berdua. Maksud gua kurang ajar berarti gua. Maksud gua ya tolong hargain gitu loh. Maksud gua mereka tuh, kita nih kerja sebelum ayam berkokok udah kerja. Nah, itu dia 24 jam loh kita. Nah, makanya butuhnya kita bikin media gitu sosial gitu. Ya, untuk menyampaikan, ini lo kerjaan juga. Kita gitu kan. Disampaikan dulu lagi pas viral yang masuk ke dalam got ya, tanpa pelindung anak gondang dia tuh, ya kan, gondang dia yang sempat dinaikin dan rame banget kan, sampai banyak warga yang ngeliat gila, serem juga ya bisa masuk ke dalam got. Itu nggak salah Januari pas banjir ya. Iya makanya hal-hal yang kayak gitu kan yang membuka pola pikir sebenarnya ya, gimana kita bisa menyelesaikan. Kalau gue sih cuman bilang gini, ya mudah-mudahan Pemprov DKI bisa punya program yang menyadarkan masyarakat untuk bisa saling peduli untuk mengelola sampah agar supaya teman-teman PPSU bukannya tidak mampu, bukan, tapi yang harus kalian pikir bahwa banyaknya masyarakat Jakarta dengan jumlah petugasnya itu berbanding jauh banget. Dan kalau lu mau berpikir secara normal, apakah bisa teman-teman PPSU membersihkan Jakarta sebersih mungkin tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencoba mengelola sampahnya mereka sendiri. Nah hal itu ya sama-sama lah, kita jangan saling menyalahkan kan ya. Jangan saling menyalahkan. Yang gua nggak demen itu banyak ya komentar di Instagram gua asli gua ketawa ngakak. Selalu PPSU disangkut pautkan dengan politik. Wah beda nih,
dari zaman gubernur ini juga gubernur ini beda, sekarang malas dah berarti gua. Ya terus saya gua bilang, "Dah, yang penting kita kerja aja udah bener," gitu kan. Kalau gua sekarang gitu. Iya. Iya. Tapi emang apa ya, ngeri banget sih kalau gua lebih sampai sekarang sih alhamdulillah gua lebih tidak tertarik untuk berpolitik. Dan sebenarnya yang mungkin masyarakat nggak tahu bahwa teman-teman PPSU itu tidak sama sekali berpikir tentang politik. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya untuk memberikan makan anak istri di rumah. Benar. Sampai yang tadi Bang Cemong bilang, kalau di bulan November dan Desember mereka itu empot-empotan, ketakutan, takut tidak diperpanjang, karena disitulah ujung di mana mereka berpikir apakah istri di rumah dan Bisa anak makan di rumah lagi. bisa makan lagi. Benar. Gitu. Gitu kan. Kalau gue mau lihat ke situ, itulah yang harusnya mereka juga lihat. Makanya sampai ada beberapa teman-teman PPSU yang melakukan pekerjaannya dengan maksimal sampai loss dari maksimal, yang sampai nyebur sampai apa, karena dia berpikir emang di sini tempat kita untuk mencari kehidupan buat keluarga. Makanya jangan berpikir bahwa PPSU begini-begini kan. Tolong jangan dibawa ke arah politik ya kan. Kalau gue sih lihat banyak hampir semua PPSU cuman berpikir ya gue dapet tugas, gue jalanin. Bagaimana caranya gue jalanin semaksimal mungkin. Sampai harus jaga orang divaksin, harus datengin orang yang positif, harus ngelihat bansos, angkatin ini, ada kebakaran, beresin ini, laporin itu, ada pohon, kerjain pohon, dan itu ya. Itu juga sempat gua bikin plesetan dari PPSU. Petugas penanganan segala urusan. Tugas penanganan segala urusan itu buat lo tepat banget lah. Kalau gua sih buat sekarang ya untuk PPSU kesini-sini emang benar. Iya kan? Apa aja. Awal kita terbentuk kita untuk prasarana dan sarana. Tapi kemarin-kemarin semua urusan kita kerjain. Jadi sebenarnya jangan urusan rumah tangga orang, gitu kan? Iya sekarang ngedata dasa wisma. Bantu kita ngebantu ya kan, untuk lagi masa pandemi begini kita ngebantu vaksin juga kita ngebantu kan. Ada kebakaran kita paling awal datang sebelum bulan wir ya kan? Ada hewan masuk rumah malam-malam kita juga dipanggil kan gitu kan. Makanya gue bilang ya wajar kalau kita sebenarnya yang pertama bilang itu bukan gue, warga. Ini dia nih PPSU, petugas penanganan segala urusan katanya. Warga yang pertama. Karena warga juga tahu pahamnya apa-apa panggil aja PPSU gitu kan. Karena ya petugas yang paling dekat dengan masyarakat. Benar. Itu PPSU. Makanya dia bilang sekarang hal yang nggak wajar di awal tahun kita, bang apaan sih nih? Kok gue suruh nangkap ular kan gitu kan ya? Tapi kemarin-kemarin udah jadi satu hal yang wajar karena gitu kan. Jadi hal biasa. Jadi kalau gue begini, PPSU itu emang harus bisa apa yang harus bisa jadi apa yang Jakarta butuhkan. Gitu. Yang kita awalnya kita cuma jadi supporter bola aja pernah loh. Iya. Iya kan? Pertandingan sports lomba futsal dulu DKI kita PPSU suruh jadi supporter dong ya kan, lomba beduk ya kan, lomba beduk kita menang gitu kan. Makanya gue bilang makin kemarin ya wajar kalau masyarakat bilang bukan petugas penanganan sarana umum kan, gitu kan. Bukan hanya itu. Bang. Ya sekarang apa aja kita kerjain. Benar. Sekarang apa yang Jakarta butuhkan kita kudu bisa. Tapi gitu. Balik lagi kita syukurin ya selama kita kerja di PPSU akhirnya berarti kita masih dipercaya sama warga. Iya. Yang pertama kita dipercaya sama masyarakat, kedua akhirnya kita banyak pengalaman ilmu yang mungkin kalau kita nggak jadi PPSU hal-hal tersebut enggan kita lakukan ya kan. Yang kayak tadi lu bilang nangkep ular, gue takut sama ular. Bisa nangkep ular, tapi gara-gara kita jadi PPSU akhirnya bagaimana caranya kita ya walaupun bukan kita yang nangkep tapi seenggaknya kita oh iya Pak nanti kita informasi pasti kayak gitu. Tapi yang gue salut di tiap kelurahan pasti ada yang bisa. Ya. Coba lu bayangin. Enggak benar. Beneran? Bener. Ada yang kreatif, ada yang bisa, ada apa aja. Ada yang spesialis pawang binatang. Ada. Asli. Ada yang spesialis ya panjat pohon. Bener ada semua. Kalau di
kalau kita kumpulin nih satu kelurahan nih, ayo kita bangun rumah, jadi itu rumah. PPSU beneran. Kalau di tempat gue juga emang dari macam-macam background ya. Nah, Kalau PPSU. enggak, itu menarik tuh. Saat lu bilang bahwa di setiap kelurahan pasti punya teman-teman yang berpotensi Iya, ya dalam melakukan sebuah kegiatan. Sebenarnya langkah komunitas-komunitas di balik PPSU, perkumpulan-perkumpulan di balik PPSU adalah hal-hal yang emang mewadahi mereka sebenarnya. Kalau lu bayangin coba ada satu komunitas PPSU, komunitas peduli rumah-rumah miskin yang dibangun sama temen-temen. Nah, Mereka dapat donatur alat-alat bangunan-bangunannya ya kan. Material-materialnya dapat sponsor teman-teman PPSU yang bergerak untuk ngebangun rumah. Itu gila lagi loh. Karena emang yang tadi lu bilang kan. itu dahsyat. Iya maksudnya Iya. dari situ sebenarnya langkah-langkah teman-teman berkreasi di luar dari jam kerjanya PPSU adalah sebuah langkah yang mungkin ini bisa sangat ngebantu PPSU nantinya ke depan. Benar. Ya contoh yang kayak yang teman-teman gue lakuin. Gara-gara gue cuman pasang wifi dari urunan gaji teman-teman, sebagian gajinya 100.000 kita potongin satu teman-teman, akhirnya kita bisa masangin wifi di masjid. Dan sekarang itu dari 5 masjid yang kita pasang, sekarang sudah terbackup seluruh kelurahan Duripulo terpasang wifi gratis dari satu perusahaan swasta. Ya. Selain dari jack wifi-nya pemerintah. Ya. Dan alhamdulillah itu dikasih gratis seumur hidup. Di mana gue ya kan? Maksudnya gini, di mana gue waktu itu cuman ngebayarin 20 Mbps dan sekarang kita dapat dari salah satu perusahaan namanya Bisnet. Gue thanks Bisnet, berat iya. sama Bisnet, dia kasih 75 Mbps seumur hidup untuk tempat-tempat yang kemarin kita pasang, bahkan banyak tempat yang enggak kemarin kita pasang juga dibantu sama dia untuk Iya. dipasangin sumber. Nah, itu kan langkah-langkah kecil sebuah kegiatan yang dilakukan oleh PPSU yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Ya kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ternyata kayak yang sekarang lagi sering tuh nge-DM gue tuh kan, admin dari bola futsal Iya. PPSU apa? Liga Orange Orange League Iya. ya kan? Itu dia sering kasih informasi tentang teman-teman PPSU yang main futsal. Nggak menutup kemungkinan kalau ternyata ditemukan seorang pemain futsal terbaik dari Nah. teman PPS, kan lu nggak habis pikir Iya. kalau ternyata Ya, Tim- tanya, ini jebolan mana? PPSU cuy. Alstar Ya ya, kan, anjing. iya, Alstar lu. Mereka bisa sedekai mencari potensi pemain futsal terbaik, kan nggak menutup Ada kemungkinan. kemungkinan dia masuk di timnya Runtut Boy aja. Ya kan? Iya, siapa tahu Iya. ya hal inilah yang harusnya kita nih sama-sama teman-teman PPSU se-DKI Jakarta sampai Kepulauan Seribu tuh yuk buat pikiran kita berpositif thinking Ya. dengan apapun yang teman-teman ingin lakukan. Di sini silaturahmi salah satu ngebuka pintu rezeki. Benar. Dan janganlah sampai kalian berpikir berbeda wilayah, berbeda komunitas, berbeda pemikiran, berbeda ide, itu jalan yang akhirnya membatasi kalian untuk bisa bersilaturahmi. Ya. Yuk sama-sama mungkin dengan kita bekerja sama PPSU se-DKI dalam melakukan sebuah kegiatan, gue yakin banget akan ada satu dampak positif yang dirasakan oleh kota kita tercinta. Karena hampir sekarang berapa ribu sih? Sekarang PPSU udah banyak sampai 20.000. Iya, 20.000 loh. Coba bayangin kalau kita semua bergerak melakukan sebuah kegiatan yang berdampak untuk masyarakat. Dan kalau misalkan kayak gua di Duripulo bikin, lu di Pondok Pinang bikin, terus teman-teman yang lain di Kelurahan Rawamangun bikin. Gak usah banyak-banyak 20.000 bang. Kalau gue pikir gini, di satu kelurahan, satu orang kreatif itu berpengaruh. Iya. Kelurahan Jakarta ada 200 lebih loh. Iya makanya, Iya, kan? maksudnya kalau dari setiap kelurahan melakukan sebuah Satu kegiatan orang yang aja. berdampak, itu dampaknya Nah, se-Jakarta, men. Itu dia yang sekarang gitu. Kita tinggal gimana cara mencari orang yang, kalau gue bilang sih bukan yang ini, yang mau bergerak Iya, gitu kan, mau bergerak ya demi perubahan kan gitu kan. benar. Ya apa ya? Kalau wacana banyak gitu. Cuman Nah, kalau- yang mau bergerak Ya kalau gini,
Kalau bukan tukang sampah yang sekarang sudah mencapai 17.000, ya kan? 17.000 followers ya. Lu informasiin lewat bukan tukang sampah, teman-teman yang berpotensi di wilayahnya masing-masing, kita coba angkat. Itu pasti. Ya kita angkat sekarang bukan cuman kita angkat di media sosial, tapi bagaimana caranya kita angkat dia dengan membantu apa kreativitasnya dia yang bisa mungkin teman-teman yang lain nih bisa ikut gerak. Contoh misal, gue lihat ada di Rawamangun tuh ada temen gue Aki Iding, dia bikin kayak dia bikin kayak pot dari semen, ada dari semen, ada juga teman-teman yang dari ban. Nah maksudnya kalau hal tersebut dijadikan sebuah ajang pelatihan sesama teman-teman PPSU, ada waktu tertentu kita bikinin jadwal, kita bikinin rangkaian acara melatih teman-teman PPSU di tempat-tempat yang lain untuk silaturahmi di luar dari jam kerja loh. Ini bicara di luar dari jam kerja, kita datang bersilaturahmi, mempelajari apa yang kelurahan ini punya, keunggulan dari kelurahan ini punya. Seperti kayak kalau di Duri Pulo ada teman-teman Duri Pulo tuh yang bikin aquascape. Kalau lu lihat tadi kan, lu naik tadi lu lihat ke atas itu bikinan sendiri. Mereka bikin dari nol sampai jadi. Maksudnya kalau hal ini bisa dibagi ke satu teman-teman yang lain yang mungkin akhirnya setiap kelurahan di DKI punya aquascape karena belajar dari satu teman yang ada. Dan itu yang tadi lu bilang, kalau dari satu kelurahan ada satu orang yang berpotensi, ada satu orang yang mau. Kadang ada yang mau, ada yang berpotensi, tapi dia nggak tahu harus kemana. Bener gak sih? Kayak gitu sih. Jadi gue juga gini sih, di akun Instagram gue sempat mau bikin program UMKM Bangkit. UMKM Bangkit. Iya. Karena apa? Gue mau promosiin apa yang PPSU bisa dalam UMKM. Silakan. Hasil kreativitas PPSU. Ya. Lu tampung gitu. Masuk gue gitu. Kayak kemarin di Meruya, yang Pengki. Gitu kan. Lu punya apa gitu? Kesannya kalau kita ke promosi di Instagram biasanya kan bayar ya. Kita punya produk ini nih, kita bayar. Cuman lu PPSU, lu punya produk UMKM, lu DM gua, bilang bang gua PPSU ini, gua kasih free untuk promosi. Asli. Itu kalau PPSU ya. Berarti udah banyak yang promosi sama lu dong. Udah ada yang promosi. Cuman gua mau naikin ini loh kreativitasnya PPSU gitu kan. Kalau seandainya lu bilang di Duri Pulo ada aquascape. Nggak apa-apa, lu pasarin aja. Gue juga udah sering banget tuh bilang sama temen gue itu untuk ayo dibantu pasarin, cuman karena bang ini kan cuman kreativitas. Nah kadang gitu mungkin kalau datang teman-teman dari kelurahan yang lain yang mau belajar, dia punya kepercayaan diri bahwa hasil apa yang lu buat itu sudah bagus. Kadang ada yang minder. Mau kayak temen gue di situ, dia minder banget untuk hasil lu gila lo, hasil lu tuh bagus banget. Enggak bang, orang masih iseng-iseng masih belajar. Ya gue bilang, lu bayangin kalau misalkan lu bisa buka perusahaan pembuat aquascape di luar dari kerja lu PPSU, lu bisa menghasilkan jual beli aquascape. Kata gue itu gila banget. Itu bisa menguntungkan untuk lu pribadi, apalagi kalau lu mau ngajarin teman-teman yang lain untuk bikin. Dan akhirnya ada beberapa teman-teman gua yang lainnya juga bikin yang kecil, agak kecilan, sampai akhirnya dia mau coba. Ya mudah-mudahan sih mungkin niat lu untuk bikin UMKM-nya PPSU itu bisa berjalan. Dan gua bisa gambarin betapa ramenya, betapa banyaknya teman-teman PPSU yang punya kreativitas dari gambar, nyanyi, pokoknya banyak banget sampai yang ada stand up, ada macam-macam deh, otomotif, nanem. Itu keren-keren banget sampai kemarin gue ada ketemu sama dari Sudin PPAPP, dia bercerita bahwa ada satu PPSU di wilayah Jakarta mana gitu, kata dia menjadi petani anggur yang banyak banyak orang yang ikut dia untuk belajar menanam anggur. Ya makanya kan ya mudah-mudahan dengan adanya wadah-wadah kayak lo, terus ada gua di Facebook, bisa benar-benar menampung mereka untuk mengembangkan bakat kreativitas mereka. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman yang lain yang lagi berusaha untuk menjalin silaturahmi, ngebentuk sebuah kegiatan-kegiatan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut,
kalau dapat omongan-omongan yang gak enak ya cemong, gua sudah punya pengalaman, sudah banyak diomongin yang gak enak. Buat ibarat kata apa? Dicap. Kita berorganisasi gitu udah lama gitu kan. Itu udah hal yang wajar lah gitu kan. Jadi jangan patah semangat selama lu tidak mencari keuntungan pribadi, lu tidak menyusahkan teman-teman PPSU yang lain, apalagi melanggar aturan-aturan kontraknya PPSU ya kan. Lu jangan takut. Terus lakukan untuk terjadinya silaturahmi antara kita satu ke satu yang lain. Karena kalau gua bilang, mungkin ini kita tutup terakhir ya. Buat gua, saat seseorang seneng ketemu orang yang baru mereka kenal, saat seseorang bersilaturahmi dengan orang yang belum mereka kenal sampai akhirnya mereka kenal dan menjadi seorang teman, gue punya prinsip hidup bahwa teman adalah hadiah dari Tuhan. Allah ciptain seorang yang kita nggak kenal sampai akhirnya kita kenal, kita deket sama orang itu, kita beraktivitas sama orang itu. Buat gue, dia adalah hadiah gue dari Allah. Dan bodoh banget kalau gue jahatin orang itu, gue manfaatin orang itu, gue sakitin orang itu, gue kecewain orang itu, sampai akhirnya saat gue melakukan hal-hal tersebut orang itu tidak lagi mau main sama gue. Dan buat gue sedang menolak hadiah yang Tuhan kasih. Makanya nggak ada kata berhenti untuk nge-support. Gue juga berharap sama lu mau bisa juga support teman-teman yang lain yang sedang mau menjalin silaturahmi. Semoga mereka tetap semangat untuk ngebentuk silaturahmi yang baik untuk kita semua. Dan buat acara lu tanggal berapa? Gue rencana tanggal 5/6. Tanggal 5/6 nanjak bareng PPSU DKI Jakarta. Sebenarnya itu program gue yang udah kedua ya. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua. Oh, yang pertama di Gunung Gede. Sekarang gunungnya? Gunung Prau. Bukan Gunung Kembar kan? Mudah-mudahan lancar ya, Bang. Amin. Yang anak-anak yang naik selamat sampai dari pergi sampai pulang, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dibagi sama teman-teman yang lain. Ya kayak gue yang jarang banget nanjak dan hampir ya sekali lah mungkin gue bisa dapat pengalaman sih. Sebenarnya gue apa ya? Gue ngajak biar refreshing gitu. Iya, kan. gue tahu. Refreshing. Makanya gue tanya tadi. Teman gitu. Ada tangga jalan nih. Ya, itu sih bagus. Itu langkah yang keren. Dan mudah-mudahan buat teman-teman di kelurahan masing-masing, kalian bisa mungkin hubungi Cemong atau lu mau curhat-curhat sama gue saat lu punya ide atau punya kreativitas. Mudah-mudahan kita bisa support Emong ya. Kita bisa support, kita bisa dukung. Dan selamat ulang tahun buat PPSU ya. Yang ke-6. Yang ke-6, semoga makin kompak. Amin. Makin jaya, makin keren. Amin. Dan tetap semangat bahwa hari ini ke depan kita tunjukin sama Jakarta bahwa PPSU bukan hanya pekerja kotoran, bukan hanya pekerja keras, tapi emang bener-bener PPSU yang berkualitas, bertanggung jawab, dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta. Setuju. Dari gua itu aja. Thank you berat Cemong, makasih banyak atas waktunya. Gue yang makasih banyak, lu udah jauh-jauh datang dari Pondok Pinang. Mudah-mudahan bukan tukang sampah, terus menghasilkan karya-karya yang positif, yang terus ngedukung kreativitasnya teman-teman PPSU di mana aja. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan ya, Mong. Amin. Thank you berat. Dari gue itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.